Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait umroh. Mari kita simak videonya. Pengertian umroh. Umroh adalah ibadah dalam agama Islam yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan talul, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berbeda dengan ibadah haji, umroh dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun dan tidak terikat waktu tertentu. Karena itu, umroh sering disebut juga sebagai haji kecil. Perbedaan umroh dan haji. Perbedaan mendasar antara umroh dan haji adalah waktu pelaksanaan, kewajiban, dan suksesi ibadah. Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial, dan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, dengan puncaknya pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Sedangkan umroh merupakan ibadah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan tidak dibatasi waktu. Selanjutnya yaitu ada rukun umroh. Nah, di sini ada berbagai rukun, yaitu yang pertama ada dengan ihram, sa'i, tawaf, tahallul, dan tertib. Rukun umroh adalah seperangkat ibadah wajib yang harus dilakukan agar umroh dianggap sah menurut hukum Islam. Rukun umroh terdiri dari 5 hal besar. Niat ihram yaitu niat memulai ibadah umroh dari mikot yang ditunjuk dengan mengenakan pakaian ihram tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berlawanan arah jarum jam. Dimulai dari Hajar Aswad, sa'i yaitu jalan kaki jogging antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Talul yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut kepala sebagai tanda meninggalkan keadaan ihram dan teratur. Adapun dalil umroh yaitu diantaranya surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terhalang oleh musuh atau sakit, maka sembelihlah korban yang sudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia mencukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji tamattu, dia wajib menyembelih korban yang sudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban penyembelih kurban atau berpuasa. Bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada atau di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Selanjutnya yaitu ada sunnah umroh. Ada 10 bagian sunnah umroh, yaitu yang pertama mandi sebelum ihram. Disunahkan mandi seperti mandi junub sebelum berniat ihram. Yang kedua memakai wewangian, memakai parfum di badan bukan pakaian ihram sebelum niat ihram. Yang ketiga memotong kuku dan merapikan diri, itu termasuk mencukur kumis dan membersihkan badan sebelum ihram. Yang keempat, memakai pakaian ihram berwarna putih khusus laki-laki, 2 kain putih tidak berjahit. Yang kelima, sholat sunnah ihram 2 rakaat.
dilakukan sebelum niat ihram jika tidak bertepatan dengan waktu terlarang. Yang keenam, membaca talbiyah, yaitu labaik Allahumma labaik sejak niat ihram hingga menjelang tawaf. Selanjutnya, berjalan cepat atau ram pada 3 putaran pertama tawaf bagi laki-laki. Yang kedelapan, ihtiba, yaitu menyampirkan kain ihram sehingga bahu kanan terbuka saat tawaf bagi laki-laki. Yang kesembilan, mencium atau memberi isyarat ke Hajar Aswad jika memungkinkan tanpa menyakiti orang lain. Yang terakhir, memperbanyak doa dan zikir terutama saat tawaf dan sa'i. Dalam ibadah umroh terdapat 10 larangan yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, memakai wangi-wangian baik pada badan maupun pakaian setelah ihram. Yang kedua, memotong rambut atau mencukur bulu tubuh termasuk rambut kepala dan bulu lainnya. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, menutup kepala bagi laki-laki seperti memakai peci, topi, atau sorban yang menempel di kepala. Yang kelima, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki seperti baju, celana, atau kaos kaki. Yang keenam, menutup wajah dan memakai sarung tangan bagi perempuan. Boleh menutup wajah dengan kain yang tidak menempel. Selanjutnya yaitu berburu atau membunuh hewan darat. Yang kedelapan, melakukan akad nikah atau menikahkan orang lain. Yang kesembilan, melakukan hubungan suami istri. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan yang merangsang syahwat seperti berciuman atau bercumbu. Dalam pelaksanaan ibadah umroh terdapat tata cara pelaksanaan umroh, yaitu cara melaksanakan umroh diawali dengan niat ihram di miqat yang telah ditetapkan sebagai titik tolak ibadah umroh. Jamaah mengenakan pakaian ihram dan membaca talbiyah yang menandakan telah memasuki kondisi ihram. Setelah itu, jamaah melanjutkan ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan bergerak berlawanan arah Jarum Jam. Setelah tawaf, jamaah melanjutkan ke Sya'i, yaitu jalan kaki atau jogging 7 kali bolak-balik antara perbukitan Safa dan Marwah. Setelah selesai sya'i, jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut di kepala sebagai tanda selesainya ihram. Tahallul menandai berakhirnya ibadah umroh dan membatalkan pertemuan ke keadaan normal. Hikmah umroh. Hikmah umroh sangat mendalam, tidak sekedar sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai sarana mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam diminta berpikir, berserah diri, dan memperbaiki diri selama umroh dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan meningkatkan ketakwaan. Pengabdian ini meningkatkan kesabaran, keimanan, dan rasa persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Baik, sebagai kesimpulannya yaitu umroh dan haji adalah ibadah indah dalam Islam yang menanamkan ketaatan, ketakwaan, dan pengabdian yang utuh kepada Allah. Meski berbeda syarat, waktu, dan ritual, keduanya memiliki tujuan yang sama, mensucikan ruh, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan hubungan dengan sesama. Pengabdian ini mewakili persatuan umat Islam secara global dan mengedepankan kualitas seperti kesabaran, pengorbanan, dan rasa syukur kita. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan media tulis dan hapus, jadi bisa ditulis kalian dihapus ya. Misalnya nih nomor 1 ada gambar lagi berdoa, itu nanti saya suruh teman-teman tulis apa gambar tersebut, kayak
Ya, jadi ditulis seperti tawaf atau niat seperti itu. Dan sesuai urutan dari yang sudah saya tempelkan di situ. Nah, jadi ada tawaf, sholat sunnah, niat, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman menulis sesuai apa yang ada di gambar tersebut. Dan tulisan ini juga bisa dihapus, jadi sangat mudah ya. Bisa dihapus menggunakan tisu, kain, atau sebagainya. Nah, mudah sekali kan teman-teman semua. Nah, tuh lihat. Gampang dihapusnya tuh. Oke. Sangat mudah ya teman-teman ya. Mungkin itu saja pembahasan kali ini ya terkait ibadah umroh serta pelaksanaan tata caranya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan sebuah materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.